This meeting is being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya ya. Mengganti perkuliahan minggu kemarin ya. Kenapa nih? Ini suaranya gimana nih? Oh, itu toh. Iya, sama bareng-bareng ngajarnya. Ya. Oke. Sebelum lanjut ke materi baru, sedikit membahas latihan soal yang kemarin itu ya, tentang ERD itu ya. Layar monitor sudah terlihat, Ge? Campun, Pak. Campun, Mbak. Jawaban panjenengan sudah sebagian besar saya cek. Sebagian besar sih ini ya, langsung menuju ke ERD-nya ya, langsung menuju ke ERD-nya gini seperti ini ya, tanpa melalui proses ya, dan kebanyakan itu tidak sesuai gitu loh ya. Seharusnya kan harus ada prosesnya ya. Kalau jenengan paham tentang proses di ERD itu, seandainya nanti skripsinya ingin mengambil perancangan sistem itu bisa digunakan itunya tentang menyusun tentang entity relationship diagram ya. Oke, kita bahas sebentar ya. Salah satu soal kemarin ya, soal latihan ya. Ini ada data tentang transaksi rawat jalan ya, transaksi rawat jalan. Ini kan sudah berbentuk baris dan kolom ya, berbentuk baris dan kolom. Berarti sudah memenuhi normal pertama ya, normal pertama ini ya. Normal pertama. Nah, ini kita dari data ini, transaksi rawat jalan ini, kita ingin menyusun ERD-nya ya. Pertama, ini kan karena datanya cukup banyak, mungkin kita bisa ringkas ya. Saya ambil ini aja, transaksi untuk 2 orang pasien ini aja ya, 2 orang pasien ini dengan nomor rawat jalan 1 sama nomor rawat jalan 2, nomor rawat jalan 4 ya. Kita buat seperti ini ya. Nah, ini kan sudah memenuhi normal pertama ya. Selanjutnya kita menyusun normal kedua ya. Berarti dari normal pertama ini, tabel normal pertama ini, kita bisa mengeluarkan tabel sehingga berbentuk menjadi tabel yang terpisah ya. Di sini kita bisa melihat ini ya. Yang ini nih ya, berarti kita bisa merubah ke bentuk pasien ya. Pasien ya. Nomor rekam medis. Oh, yang ini ya, ini. Yang ini ya. Yang saya warnai biru ini berarti sudah berubah, bisa keluar menjadi tabel pasien ya. Tapi kita modifikasi sedikit umur ini kan bilangannya kan selalu berubah-ubah ya. Kalau dilihat ini
tahun 2008 ketika dia berobat itu Susilowati ini, Nyonya Susilowati umurnya 21 tahun ya. Kalau misalnya berobat ke tahun 2010 kan berarti nanti umurnya berubah harusnya ya. 23 tahun gitu ya. Nah, makanya umurnya ini ketika kita keluarkan menjadi pasien itu menjadi tanggal lahir ya. Nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin dan tanggal lahir ya. Kalau tahun 2008 itu Nyonya Susilowati itu umur 21 tahun ya berarti kira-kira beliau lahirnya tahun 97 kan gitu aja ya. Diperkirakan kan itu ya. Jadi ini satu tabel pasien ya yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi ya. Tabel pasien ya, ada nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin dan tanggal lahir. Ya. Kemudian yang bisa keluar lagi poliklinik ya. Nah, poliklinik ini bisa keluar lagi ya. Menjadi tabel poliklinik ya. Ada Pak Heri, biarin aja katanya Pak Yuyun. Ya, tabel poliklinik ya. Isinya harus diingat tetap ada primary key ya, primary key ya. Kalau poliklinik berarti misalnya kita tambahkan primary key-nya kode poli sama nama poli kan gitu ya. Mungkin itu juga bukan uang dia. Aplikasi gitu kan. Ya aplikasinya saya nggak pernah. Diagnosa ya, diagnosa. Itu tabel tersendiri, diagnosa. Itu masih ada nggak ya? Bukti pembayarannya itu. Oh, masih ada dong. Ya itu Ya. ini saya Cara bayar. cek. Ya, cara bayar. Nah, ini keluar lagi sendiri ya. Tindakan juga nanti keluar jadi tabel tersendiri ya. Tindakan berarti ini ya, jadi ini tindakan ini ya. Misalnya ya. Tindakan ada kode tindakan sama harga ya, kode tindakan sama harga. Kode tindakan, nama tindakan sama harga. Bayar ini berarti kode bayar sama nama bayarnya. Diagnosa, kode ICD misalnya ya. Kode ICD sama nama ICD ya. Nah. Ya ini jadi ada tabel pasien ya kan. Tabel poliklinik. Poliklinik kode poli sama nama poli. Diagnosa kode ICD sama nama ICD ya. Cara bayar, kode bayar sama nama bayar ya. Kemudian tindakan ada kode, nama tindakan sama harganya ya. Itu nggih. Jadi harus ada proses, tidak boleh langsung tiba-tiba atau ujuk-ujuk jadi ERD seperti ini ya. Ini prosesnya ya. Berarti kita sudah punya tabel apa? Ada tabel pasien 1, tabel poliklinik 2, tabel diagnosa 3, tabel cara bayar 4, sama tabel tindakan ya 5 ya. Nah, kalau sudah berganti menjadi tabel ya, pasien itu nama pasiennya sudah tidak ada lagi ya. Nama pasien, jenis kelamin sama umur kita ganti menjadi nomor rekam medisnya ya kan. Dari nomor rekam medis ini ya kan 075 kan itu kita tahu oh itu pasiennya namanya Nyonya Susilowati kan itu. Jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya ini kan itu. Ya. Polikliniknya juga jadi kode ya kan, primary key, diagnosanya juga jadi primary key, cara bayarnya juga jadi primary key, tindakan juga jadi primary key ya. Jumlahnya tetap ya, tidak mendapatkan tindakan dengan kode kosong sebanyak 1 ya kan, harganya 11.050 kan gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti apa namanya? Bisa kita pecah ya kan. Kenapa bisa kita pecah? Karena ini kan masih ada data yang berulang ini kan ya. Nomor rekam medis ini kan berulang ya kan.
Tanggal rajal juga berulang ya, poli ya kan berulang. Kan prinsipnya kan tidak database itu harus semina mungkin menghilangkan data yang redundan atau mengulang ya kan. Nah, yang data yang mengulang ini harus kita pecah ya kan. Jadi ini misalnya ini ya. Nomor rawat jalan, nomor RM ya kan. Nah, kalau ini kan sudah tidak tidak mengulang lagi kan, berarti tanggal rawat jalan ya kan. Poliklinik, diagnosa ya kan. Sama cara bayar. Ini jadi tabel misalnya namanya rawat jalan ya kan. Yang tidak mengulang berarti jadi tabel tersendiri, misalnya tabel rawat jalan detail, isinya apa? Nomor rawat jalan, tindakan, quantity sama harga ya. Sehingga tabelnya jadinya ERD-nya sehingga jadinya seperti ini ya. Ya, jadi 7 tabel ya. Berikut dengan relasinya, oke. Nah, dari ini misalnya pas kalau sudah dasar ERD-nya dapat, nah nanti bisa kita kembangkan ya. Misalnya pasien ini tadinya isinya hanya 4, nomor RM, nama pasien, jenis kelamin sama tanggal lahir, nah nanti bisa kita tambahkan, kita lengkapi. Misalnya ini ditambahkan alamat ya kan, kota asal, nomor telepon, golongan darah, pekerjaan ya. Asuransi, mungkin jenis asuransi BPJS atau apa kan gitu ya. Nah, ngeten nggih ERD ya. Nah, ini jika panjenengan paham nanti sangat berguna ketika ngambil skripsi nanti, perancangan sistem ini pasti ada ya. Desain database itu pasti ada kalau perancangan sistem ya. Nah, salah satunya dengan model seperti ini. Sehingga didapat ininya ERD-nya ya, Entity Relationship Diagram. Oke. Ngeten, ada yang mau ditanyakan ini ERD? Ya. Di kalau ada formulir-formulir RM itu kan bisa itu dijadikan baris dan kolom seperti ini. Nah, nanti dijabarkan dengan metode seperti ini, satu normalisasi pertama, normalisasi kedua ya kan. Nah. Aku mau balik marah pada ke rumah Dasi. Sebenarnya udah mau Bu, tapi kok saya lagi oh, berarti jam 4 ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tunggu. Tadi kemarin saya periksa tugasnya itu kebanyakan langsung hasilnya ERD dan kebanyakan tidak sesuai ya, sebagian besar tidak sesuai ya. Kalau menyusun ERD memang harus ada prosesnya seperti ini ya. Normal pertama, normal kedua ya.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi saya yang terakhir tentang apa menganalisa sistem ya, sistem yang sudah ada ya. Kita ada namanya metodenya Pitches ya. Ya, ini saya berikan juga berbagai contoh jurnal ya yang menggunakan framework Pitches ini ya. Nanti kalau panjenengan berminat ini skripsinya ya menganalisa sistem ya, misalnya di rumah sakit jenengan itu sudah memiliki sistem aplikasi ya, mau dianalisa aplikasinya atau sistemnya kan bisa nanti pakai framework ini Pitches ini ya. Ini insya Allah tidak terlalu sulit ya, asal dipahami aja ininya bagian-bagiannya ya. Ya, Pitches ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. P-nya itu performance ya, kehandalan atau kinerja ya. Nah, ini biasanya yang dilihat itu dari hasil sama kecepatan ya, kecepatan. Ya, dilihat ini ya, throughput ya, banyaknya kinerja yang dilakukan ya, respon time ya, audibilitas ya kan, kelaziman komunikasi ya. Ya, atau yang yang lainnya ya, ini kan ya, kalau performance itu dilihat dari hasil atau volume pekerjaan ya kan, kemudian waktu ya. Jadi semakin besar hasil kerja yang dihasilkan dan semakin cepat kerjanya itu berarti performance-nya itu semakin baik ya. Ya, itu untuk performance ya. P yang pertama performance atau analisa kerja ya. Terus yang kedua tentang informasi, berarti informasi apa yang dihasilkan kan gitu ya. Informasi ya, informasi bisa dilihat dari keakuratan kan gitu ya. Di mana informasi yang dihasilkan memiliki ketepatan yang tinggi, relevansi ya, sesuai dengan kebutuhan, terus cara penyajian informasinya ya kan, sama fleksibilitas data. Nah, ini untuk kinerja yang kedua yaitu informasi ya, information. Kemudian yang ketiga ekonomi ya, ekonomi. Ya, dengan adanya sistem informasi misalnya bisa menghemat ya kan. Contohnya mengurangi penggunaan kertas misalnya ya. Kan gitu. Terus dengan adanya sistem informasi misalnya dari ekonomi misalnya penghematan selain kertas juga penghematan yang lainnya gitu ya. Penghematan waktu misalnya kan bisa ya, memotong waktu pelaporan ya kan, dengan adanya informasi pelaporannya semakin cepat ya.
Terus nilai ekonomi juga apa namanya? Sistem informasinya misalnya apa namanya? Pertama misalnya dibuat untuk rawat jalan misalnya ya. Kemudian ada reusabilitas ini ya bisa digunakan untuk apa? Rawat inap ya. Kan itu berarti bisa menghemat ya tanpa harus membuat aplikasi yang baru. Jadi tinggal ditambahkan dari rawat jalan ke rawat inap, tinggal modifikasi sedikit ya. Nah, berarti kan itu menghemat biaya kan. Ya. Kemudian sumber daya kan apa dengan adanya sistemnya ini kan apa sumber daya manusianya itu bisa dioptimalkan ya. Tidak perlu apa banyak orang ya kan. Terus apa namanya? Proses bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Ya kan itu kan berarti kan menghemat ya. Nah, itu nilai-nilai ekonomi ya. Nah, nanti panjenengan yang punya sistem bisa dilihat itu nilai ekonominya gimana, bisa ini enggak bisa melakukan penghematan ya kan, atau juga mungkin apa bisa memberikan hasil kan gitu ya. Terus keamanan ya, kontrol dan security nih ya. Komponen yang lainnya adalah keamanan online. Ya, kontrol dan security ya tentang integritas ya kan. Dilihat misalnya seorang rekam medis hanya bisa mengakses modul-modul yang berhubungan dengan rekam medis ya kan. Tidak bisa apa namanya mengakses untuk modul-modul apa namanya di apotek misalnya ya atau di keuangan kan gitu. Kan berarti nanti sistemnya itu bagus kan. Integritasnya bagus ya kan. Jadi sesuai dengan apa namanya job description-nya masing-masing ya. Kemudian juga penggunaan apa password ya. Selain password apa namanya tulisan biasa ya, password biasa bisa juga mungkin apa keamanannya untuk sidik jari mungkin ya, atau juga mungkin menggunakan retina kan gitu ya. Atau juga ini apa namanya salah satu keamanan juga misalnya kalau sistemnya tidak digunakan selama misalnya 30 detik tidak digunakan kan berarti apa langsung bisa terkunci sistemnya. Jadi kalau ada orang lain yang mau masuk tetap harus ditanyakan passwordnya kan gitu ya. Itu kan bagian dari keamanan. Nah, ya. Terus efisiensi ya, efisiensi ini ya. Tentang apa? Disabilitas ya apa? Usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, mengoperasikan ya kan. Jadi tingkat efisiensi yang berhubungan dengan apa aplikasinya itu bisa digunakan secara optimal ya. Misalnya efisiensi bisa memotong apa namanya memotong jalur administrasi kan gitu ya. Ya misalnya apa namanya kalau orang yang dibutuhkan tidak ada, nah dengan sistem ini ya bisa apa namanya kesulitan untuk mencari orang yang apa namanya berkepentingan itu bisa dipotong gitu ya.
Ya. Iya, ada dengan koneksi kabel dengan luar. Dari pas di motor. Nah, ini efisiensi juga bisa dilihat dari apa? Input yang seminimal mungkin bisa menghasilkan output yang maksimal, ya. Nah, ini misalnya waktunya lebih efisien kan gitu ya. Terus apa, memasukkan data, oh iya misalnya dari pendaftaran bisa memasukkan misalnya ada pasien baru ya. Apa dari pendaftaran nama pasien, alamat pasien. Nah, nanti ketika diolah ke rekam medis tidak perlu memasukkan nama segala macam, alamat ya. Otomatis dari pendaftaran sudah ada, sekali aja masuk dari pendaftaran terus ke modul-modul lainnya ya, ke rekam medis, ke apotek ya. Tidak perlu mengulang menginput data. Itu kan bagian dari efisiensi ya. Kemudian proses apa yang berulang itu bisa diminimal, bisa ditekan kan gitu ya. Ya. Ya, informasinya juga ya yang berulang-ulang ya bisa dikurangi. Tadi ya redundansi ya. Ya. Nah, ini untuk efisiensi ya. Kemudian service ya. Ya. Nah, service berarti dikatakan kurang baik kalau produk yang dihasilkan tidak akurat ya kan. Tidak konsisten, tidak dapat dipercaya ya. Dan sistem yang tidak fleksibel ya. Ya, saya coba ini apa? Ini sudah mau habis ini Zoom-nya, nanti kembali ke Zoom kita yang ini. Tadi dipakai sama Bu Ugi dulu tadi, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang apa komponen pitches tadi, ya, performance, ya. Performance, information, ya. Kemudian apa? Economic, ya. Kemudian security, ya. Efisiensi dan service, ya, service. Oke, saya coba masuk ke ini ya, apa Zoom kita yang biasanya ini tadi pakai Zoom ini apa? Akun yang apa? Yang basic nih. Semua pindah, Pak. Iya, saya ini dulu, iya. Berarti live dari ini. Nggih. Oh iya, siap.